Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita masuk pelajaran keempat mengenai bulan Ramadan yang indah, pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama, masih ingat kita membahas apa saja? Coba dibuka-buka lagi ya bukunya. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai amalan sunnah saat berpuasa, juga manfaat dan hikmah berpuasa. Namun alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semua, ada beberapa amalan-amalan sunnah saat berpuasa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan Ramadan kita ya. Yang pertama, dari mulai pagi, kita bisa mengakhirkan makan sahur. Di makan sahurnya bisa kita maksimalkan di akhir-akhir waktu menjelang azan subuh ya. Atau sebelum imsak. Jadi kalau imsaknya misalkan 4.30, nah, kita jangan makan jam 12 malam atau jam 1 malam. Tapi kita bisa makan kurang lebih jam 3.30 atau jam 4. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah memperbanyak amal ibadah. Seperti memperbanyak sedekah, tadarus Al-Quran, berisi zikir, sholat, sunnah, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Yaitu juga bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah saum kita semua. Selanjutnya, amalan yang baik dilakukan pada saat bulan Ramadan adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Hal ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Semua perbuatan yang dilarang oleh Islam, contohnya membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki, dan sebagainya. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah memberi makan orang yang hendak berbuka. Ini ada kelebihannya loh. Jadi kalau kita memberi makan orang yang hendak berbuka puasa atau berbuka saum, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari orang yang saum tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang saum tersebut. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan adalah berbuka dengan berdoa dan menyegarakannya. Itu yang paling penting. Jadi setelah kita berdoa, kita segerakan berbukanya. Ketika azan maghrib tiba, kita langsung berbuka. Dan itu menambah pahala ibadah saum kita insya Allah. Selanjutnya amalan sunnah yang bisa kita lakukan adalah berbuka dengan yang manis. Kalau Rasulullah pada zaman itu berbuka dengan kurma atau dengan air putih juga boleh untuk menambah pahala dari saum yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan ketika saum Ramadan adalah menjaga sholat malam kita di bulan Ramadan. Ini adalah sholat yang khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini harus kita jaga, jangan sampai ditinggalkan, karena ini akan menambah atau memaksimalkan pahala ibadah saum kita. Nah, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah beriktikaf pada 10 malam terakhir. Rasulullah ketika 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu mengencangkan sabuknya. Artinya apa itu ya? Artinya adalah beliau lebih giat lagi, lebih memaksimalkan lagi amalan-amalannya di 10 hari terakhir ini. Karena di 10 hari terakhir ini ada suatu malam yang bernama Lailatul Qadar. Setelah kita memahami ketentuan-ketentuan dari saum ini, kita juga perlu tahu apa sih manfaat serta hikmahnya setelah kita melaksanakan ibadah saum atau puasa ini. Nah,
hikmah dan manfaat dari kita menjalankan ibadah saum atau puasa ini, yang pertama adalah saum ini bisa menjadikan kita orang yang bertakwa. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan pertama, disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa orang-orang yang berpuasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Ini adalah hikmah kita melaksanakan saum Ramadan, sehingga kita menjadi ahli syukur. Juga kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melatih kejujuran. Tentu saja ibadah saum ini adalah ibadah pribadi. Bisa saja ya seseorang misalkan kelihatannya saum, tapi di rumah dia makan. Nah, ini melatih kejujuran sehingga kedepannya setelah kita beribadah saum, setelah lepas dari bulan Ramadan, kita terbiasa jujur bahwa apa yang kita ucapkan itu kita perbuat, dan apa yang kita perbuat itu yang kita ucapkan. Itu adalah jujur. Kemudian yang selanjutnya itu ibadah saum juga bisa menanamkan rasa empati dan kasih sayang. Kita bisa merasakan bagaimana kondisi fakir miskin ketika mereka kelaparan. Nah, jadi kita bisa berempati kepada mereka sehingga kita harus rajin bersedekah. Kita harus banyak menginfakkan harta kita kepada mereka, supaya kedepannya mereka juga bisa makan seperti kita. Dalam kondisi sehari-hari juga bisa menanamkan rasa empati serta rasa kasih sayang. Kemudian yang keempat, hikmahnya kita bisa sehat jasmani dan juga sehat rohani. Sehat jasmani tentu saja ya, lambung kita diistirahatkan, perut kita diistirahatkan ketika saum Ramadan ini. Sehingga insya Allah nanti setelah saum Ramadan kita akan menjadi orang yang sehat jasmani dan juga rohani ya. Tadi rohaninya kita sudah dilatih kejujurannya, sudah ditanamkan rasa empati kasih sayang kepada sesama. Saum ini menjadikan kita sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang terakhir, setidaknya saum ini bisa melatih kesabaran atau pengendalian diri. Tadi ada banyak sekali amalan-amalan sunnah, dan ada amalan yang tidak boleh dilakukan, yaitu melakukan hal yang sia-sia atau yang tercela. Jadi kita harus sabar, kita harus bisa mengendalikan diri kita ya, supaya tidak rusak amalan ibadah saum kita. Nah, kalau kita sudah dilatih sebulan penuh, insya Allah 11 bulan ke depannya kita juga bisa mengendalikan diri kita dari hal yang sia-sia atau hal-hal yang tercela. Nah, setidaknya ada 5 hikmah saum yang bisa Bapak sampaikan dalam video kali ini. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita gali dari ibadah saum ini. Nah, itulah video tentang ibadah saum yang bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga setelah kita memahami pengertian dalil, ketentuan, dan hikmah saum, kita jadi lebih termotivasi untuk melaksanakan ibadah saum, juga lebih termotivasi untuk melaksanakan amalan-amalan sunnahnya untuk memaksimalkan pahala dari ibadah saum kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi atau video materi pertemuan kali ini telah selesai. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya juga ya. Terima kasih.